Halo semuanya, kami dari kelompok 11, kelas ekonomi skala kecil, jurusan ekonomi bangunan, Universitas Sriwijaya. Kali ini kami mau sharing hasil hasil tangan kami tentang 3 UMKM pisang tanduk goreng di Indralaya. Bukan cuma soal jualan pisang goreng aja, tapi juga tentang semangat, kreativitas, dan perjuangan mereka biar tetap bertahan di tengah persaingan yang makin ketat. Jadi duduk santai aja, nikmati videonya, dan semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Kalau kamu pernah main ke Indralaya, pasti nggak asing sama aroma pisang goreng di pinggir jalan. Nah, di balik jajanan sederhana ini, ada cerita menarik dari para pelaku usaha kecil yang tiap harinya berjuang mempertahankan dapur mereka yang tetap ngebul. Di video ini, kami akan mengajak kamu buat kenalan lebih dekat sama 3 pelaku UMKM pisang tanduk goreng yang ada di sekitar Indralaya dan melihat bagaimana mereka bertahan, berkembang, dan berinovasi. UMKM tuh nyatanya punya peran besar banget di Indonesia. Bayangin aja, lebih dari separuh ekonomi kita digerakkan sama sektor ini. Tapi di sisi lain, banyak dari mereka yang masih bertahan dengan cara-cara tradisional. Belum digital, belum pakai pencatatan keuangan yang rapi, dan sering banget keteteran kalau harga bahan naik. Jadi lewat penelitian ini, kami pengen tahu gimana sih sebenarnya kondisi UMKM di Indralaya, khususnya yang jualan pisang tanduk goreng itu. Yang pertama, kami mampir ke lapak Ibu Darti. Beliau udah jualan sekitar 1,5 tahun di depan kampus Unsri. Setiap hari, Ibu Darti mulai buka dari jam 10 pagi sampai sore. Rata-rata, beliau bisa jual sekitar 30-35 porsi per hari. Dan semuanya dikerjain sendiri tanpa bantuan karyawan. Modalnya 100% dari kantong pribadi. Tapi yang menarik, meskipun sederhana, Ibu Darti tetap bisa dapat laba sampai 5 juta rupiah sebulan pada waktu ramai. Cuma ya kalau lagi libur kuliah otomatis penjualannya turun drastis. Nah, di sinilah kami melihat pentingnya promosi digital. Bayangin kalau Ibu Darti punya akun Instagram buat jualan, pasti bisa jangkau pembeli lebih luas, nggak cuma mahasiswa sekitar kampus. Berikutnya kita ke Wong Tobo, usaha milik Kak Meta Wulandari. Nah, kalau yang satu ini udah jualan 3 tahun dan punya menu andalan, yakni pisang tanduk glaze, yaitu pisang tanduk goreng dengan topping macam-macam. Ya ini ada coklat, keju, sampai yang menarik itu green tea. Nah, omsetnya lumayan juga loh, bisa nyentuh 500.000 rupiah per hari. Tapi sayangnya, Kak Meta masih jual offline aja, belum promosi online. Padahal produk mereka udah menarik banget, kemasannya juga rapi. Di sini kami lihat potensi besar kalau promosi digital mulai dijalankan, misalnya lewat Instagram ataupun TikTok. Selain naikin penjualan, bisa juga bantu mereka buka cabang baru kayak yang pernah mereka rencanain sebelumnya. Kalau yang ini agak beda, namanya Kasawar Rasa, dikelola sama Pak Ahmad Supriyadi. Tapi yang jaga harian anak muda bernama Miftahul. Usaha ini udah jalan selama 5 tahun dan udah punya 2 cabang. Bedanya, mereka cuma jual varian original aja, tanpa topping. Tapi tetap laris karena rasanya udah dikenal dan harganya ramah di kantong. Kelebihannya, mereka udah punya pencatatan keuangan sederhana, jadi tahu pasti berapa untung dan pengeluaran tiap bulan. Dari 3 usaha yang kami temui, Kasawar Rasa ini yang paling rapi dari sisi manajemen. Kalau dibandingin, ketiganya punya karakter unik masing-masing. Ibu Darti unggul di cita rasa dan kedekatan sama pelanggan. Kak Meta punya inovasi topping dan tampilan produk yang menarik. Sedangkan Pak Ahmad lebih matang dari sisi manajemen dan pengalaman usaha. Tapi ada satu benang merah yang sama, semuanya masih belum aktif promosi secara digital. Padahal di era sekarang, promosi online itu kayak oksigen buat usaha kecil. Tampaknya pelanggan yang baru ya mau gimana mau datang mereka karena nggak tahu gitu. Kalau dilihat dari datanya, UMKM yang kedua yang punya Kak Meta Wulandari punya omset tertinggi berkat variasi topping yang menarik dan kemasan yang lebih modern. UMKM ketiga, Kasor Rasa, unggul di stabilitas dan manajemen keuangan. Sementara UMKM satu, Ibu Darti, masih mengandalkan pelanggan tetap di sekitar kampus. Meskipun skalanya kecil, ketiganya berhasil bertahan di tengah persaingan kuliner yang padat di Indralaya. Nah, dari hasil analisis ada beberapa hal yang bisa banget diterapkan biar usaha mereka makin naik level. Pertama, mulai promosi digital di media sosial. Konten simple kayak video goreng bisa ngaja bisa bikin orang ngiler. Kedua, diversifikasi produk. Nambah varian topping, bikin kemasan lucu, atau promo bundling. Ketiga, mulai catat keuangan harian. Sekarang banyak banget aplikasi kasir yang gratis bisa digunakan. Dan terakhir, kerjasama sama platform pesan antar, biar pembeli bisa order tanpa harus datang langsung. Kalau hal ini dijalankan, bukan gak mungkin pisang tanduk dari Indralaya bisa terkenal sampai luar daerah. Dari penelitian kecil ini, kami belajar satu hal. Jadi pelaku UMKM itu gak gampang, tapi juga gak mustahil buat sukses. Butuh semangat, konsistensi, dan sedikit keberanian buat berubah. Karena di balik setiap potong pisang tanduk goreng yang renyah,
Ada perjuangan luar biasa dari tangan-tangan kecil yang bikin ekonomi tetap berputar. Kami dari kelompok 11 jurusan Ekonomi Bangunan Universitas Sriwijaya berharap semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat semua pelaku UMKM di luar sana. Terima kasih sudah nonton, dan jangan lupa dukung usaha lokal di sekitarmu.